Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah ma waqat illa wa farajahallah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syurrahbal wa ayyidna talatan bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-mukarramun, para tamu undangan, asatiz, ustadzat, dewan wali santri rumah tafsir rumah Quran Baqiyatus Salaf yang sempat tarawih yang tiang muliakan, santriwan, santriwati, para penghafal Al-Quran yang saya banggakan. Dan kita doakan mudah-mudahan tetap istiqamah menghafal ayat demi ayat di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran yang mutqin, yang istiqamah, dapat menghafal, mengamalkan ajaran Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Para masyayikh, hadirin hadirat, saimin saimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, momentum Ramadan, momentum kemuliaan. Kita hadir di tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan karena memang kemuliaan itu Allah berikan kepada orang yang mulia. Salah satu di antara kemuliaan yang Allah berikan kemuliaan itu kepada orang yang mulia adalah barokah Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan Ramadan itu hanya khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ramadan tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa tidak diberikan keberkahan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Ramadan min khasaisi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan adalah khususiyat, keistimewaan, fadilah utama bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang berada di bulan Ramadan. Ini sudah hari ke-15 di bulan suci Ramadan. Bagi orang yang beriman tentu akan terus merasa kurang dalam hal peningkatan amaliyah Ramadannya. Tapi banyak di antara kita sudah menghitung bahwa begitu sudah 15 Ramadan, artinya tinggal 14 hari lagi akan ada hari raya Idul Fitri. Udah mulai hitung-hitung, sebentar lagi Lebaran. Tapi orang yang memiliki komitmen Ramadan yang kuat tentu merasa akan sedih ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Ramadan sebagai peringkat ranking derajat keumatan. Ramadan menjadi fasilitas untuk menseleksi siapa sesungguhnya hamba-hamba Allah yang mendapatkan predikat kemuliaan. Bisa jadi predikat-predikat Ramadan kita itu ada pada predikat yang paling rendah, predikat minimalis, predikat awam, yang biasa dengan sebutan Imam Ghazali dengan saumul awam, puasa orang kebanyakan. Itu standar minimalis. Standar paling rendah adalah puasa awam. Ada lagi bisa jadi Ramadan menjadi peringkat ranking
umat Nabi Muhammad SAW menjadi ranking peringkat kedua puasa khawas atau Ramadan khawas. Dia ada pada standar medium pertengahan. Tapi yang paling berat adalah Ramadan bisa menseleksi hamba-hamba Allah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada predikat cum laude. Predikat summa cum laude. Summa cum laude itu adalah khawasul khawas atau predikat maksimum sempurna. Ramadan menjadi ajang bagi kita sekalian untuk meraih keberkahan kemuliaan itu. Apa sebabnya? Karena Allah memulai perintah puasa Ramadan itu dengan panggilan kemuliaan. Bahwa Allah memanggil gelar-gelar kemuliaan bagi hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Artinya bahwa Allah memanggil kemuliaan orang yang beriman sebagai sebuah predikat titel mulia. Titel iman. Bahwa kita termasuk minal musyarrafin, termasuk golongan hamba Allah yang diberikan kemuliaan, penghargaan, titel mulia yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya nida'ut tasyrif, panggilan kemuliaan. Jika panggilan kemuliaan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikap kita di dalam memanggil, menyeru dan menerima dan menyahut panggilan Allah yang mulia itu? Maka Imam Ali karramallahu wajhah memberikan identitas bahwa lil mu'min, bagi orang yang mendapatkan predikat beriman itu, salasu alamat, dia memiliki 3 indikator utama, 3 ciri utama penanda orang yang dipanggil dengan gelar keimanan kemuliaan itu. Yang pertama kata Imam Ali, al-mu'min allazi yubadir fi ta'atillah. Orang yang beriman, orang yang memiliki karakter keimanan yang kuat adalah yubadir. Dia bersegera, bergegas di dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Allah memanggil hayya 'alas shalah, orang mukmin yubadir fi taatillah, segera untuk melaksanakan perintah Allah. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, coba kita camkan dalam Al-Qur'an. Karena kajian Al-Qur'an ini, bahwa di saat Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk mencari rezeki, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari rezeki, Allah menggunakan redaksi famshu fi manakibiha wa kullu mir rizqi. Allah menggunakan perintah famshu, berjalanlah, tenang, slow, jangan tergopoh-gopoh kalau urusan rezeki. Allah menggunakan kata famshu bi manakibiha wa kulu mir rizqi. Berjalanlah di atas muka bumi ini, kemudian kau makanlah rizki-rizki yang Allah SWT tumbuh kembangkan dari atas bumi ini. Allah gunakan kata famshu, berjalanlah. Artinya bahwa urusan rizki jangan tergopoh-gopoh. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya mudir, rizkinya ya mudir mahat bagi atau salafus saleh, ya mudir rumah Quran sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menggunakan famshu, tenang, jangan tergopoh-gopoh. Bisa jadi kalau tergopoh-gopoh nggak pun dapat apa-apa. Ibarat ya supir carry ngebut cari penumpang, karena penumpangnya tidak dilihat. Kenapa? Terlalu ngebut, akhirnya rizkinya lewat. Coba slow-slow. Dia lihat orang yang stop carry, stop penumpang. Kenapa? Karena urusan rezeki Allah gunakan famshu fi manakibiha. Kenapa? Karena rezeki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tidak ada rezeki di depan kita ini. Minuman pun tidak ada sama sekali. Tapi begitu berbuka puasa, datang semua nanti rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa gundah gulana dengan rezeki itu. Santai aja, slow aja. Itu Allah gunakan redaksi famshu fi manakibiha. Urusan sorga Allah tidak gunakan slow. Urusan sorga, urusan pengampunan, Allah lagi tidak menggunakan kata famshu untuk meraih sorga itu.
Sebab tidak boleh ada orang yang lelet-lelet untuk mencari surga. Tapi Allah menggunakan apa? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Wasari' itu artinya bergegas dengan volume 80, 90 meter per jam. Itu namanya wasari'u. Kalau sampai menggunakan motor GP bukan sari'u namanya. Bisa menjadi nanti kita celaka kalau kita menggunakan speed motor GP. Ya. Kenapa? Karena untuk sorga itu ada batasannya. Jangan paksa diri. Ada batasan-batasannya. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh kesehatan, dibatasi oleh ruang dan waktu. Maka Allah gunakan kata wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Tapi kalau menuju Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menuju Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan pamsyu, tidak menggunakan wasari'u, tapi ada apa? Papirru ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Firman Allah dalam Al-Qur'an. Allah gunakan apa? Papirru. Papirru itu artinya sudah speednya lebih kencang daripada MotoGP. Sudah berapa paling cepat MotoGP itu Ustaz? Ustaz Dewan. Ya. Ustaz Kamah. Mana paling cepat? Oh, tidak ada. Kata papirru itu lebih cepat dari wasari'u. Artinya kita tidak boleh stop untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam sakaratul maut pun masih kita tetap untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna fafirru ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata al-masyu, jalan santai urusan rezeki. Kenapa? Karena sudah dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Musara'ah, bergegas bersegera, itu adalah bagian dinamis dalam kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu, keterbatasan fisik, keterbatasan harta. Maka untuk mencari surga itu Allah gunakan wasari'u. Tapi kalau urusan Allah SWT tidak butuh dia orang miskin, tidak butuh orang kaya, tenaga sakit ataupun sehat, semuanya al-firar ilallah. Itu maknanya fafirru ilallah. Hari ini kita berada di dalam al-firar ilallah. Kita berada di dalam bersegera dengan segala daya upaya kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah tabarakallah. Ramadan adalah menjadi penyeleksi kita di dalam meraih cita-cita keberkahan. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah. Ramadan adalah berkah bagi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena semua gerak-gerik, tingkah laku, tindak tanduk, tutur kata, perbuatan umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang melaksanakan ibadah puasa, semuanya ada dalam koridor ibadah. Maka jaminannya Ramadan adalah berkah bagi kita sekalian. Waman adda faridatan fi ramadhana. Siapa saja melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan, kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Sama halnya dia melaksanakan 70 fardu di luar Ramadan. Ini fasilitas Ramadan, hidangan Ramadan, maidah Ramadan, fasilitas Ramadan yang Allah khususkan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu fardu saja 70, lipat ganda pahalanya. Bagaimana kalau kita laksanakan 5 kali sehari semalam kali 30 Ramadan, lipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Apa sebabnya? Karena sayangnya Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu oleh Allah SWT. Apa sebabnya? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat akhir zaman. Umat akhir zaman, umat yang pendek-pendek umurnya. Umat yang pendek-pendek umurnya tentu tidak akan mungkin bisa menyaingi yaitu umat-umat terdahulu. Gak mungkin dia bisa menyaingi fasilitas umat-umat terdahulu.
Nabi Nuh 1000 tahun usianya, kurang 50 tahun. 950 tahun usia Nabi Nuh. Umat Nabi Muhammad umurnya berapa? Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Tempat panennya malaikat pencabut nyawa umatku adalah di saat dia umur 60 70. Apa Tuhan perlu berapa usianya sekarang? Ada 60. 60. Siap-siap. Harus siap. Kenapa? Karena sudah masuk ambang 60, bukan ambang lagi, sudah masuk 60. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Logo Ustaz berapa? Sebentar lagi. Jadi tidak ada yang lama hidup itu. Allah SWT memberikan umur umat pendek-pendek, umur Muhammad pendek-pendek, maka Allah berikan fasilitas. Ajrun mudha'afatun wa ibadatun mudha'afah. Ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah SWT. Dalam rangka apa? Untuk mengejar speed umat-umat terdahulu. Allah SWT turunkan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad SAW dalam rangka apa? Untuk bisa mengimbangi Ahlul Taurat, Ahlul Injil, Ahlul Suhuf. Maka Ahlul Quran, para penghafal Quran itu melebihi Ahlul Taurat, Ahlul Injil, Ahlul Suhuf. Dalam rangka apa? Karena mereka diberikan fasilitas kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang melaksanakan satu fardu sama dengan 70 fardu di luar Ramadan. Gimana kalau melaksanakan ibadah sunnah? Ibadah sunnah yang dia lakukan pada bulan Ramadan, malam Ramadan, maka sama dia melaksanakan satu fardu di luar Ramadan. Ini fasilitas Ramadan yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Itu sebabnya karena umat Nabi Muhammad umat mulia. Al-Quran adalah Al-Quran yang mulia. Ramadan adalah Ramadan yang mulia. Maka itu semua menjadi penanda bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ila akhiril ayat. Maka kita semua menjadi ahlul khair. Kita menjadi adalah orang-orang yang selalu dalam kebaikan. Al-Quran menyebutkan bahwa kita fastabiqul khairat, berusaha untuk mencapai kebaikan-kebaikan itu. Kebaikan yang paling baik adalah khairul khairi adalah hifzul Quran. Kebaikan yang paling baik adalah menghafal Al-Quranul Karim. Maka orang tua yang mengantar anaknya, putra putrinya menghafal Quran, maka dia masuk dalam ahlul khair. Ini datang dari Sumbawa, beliau datang dari Sumbawa, dekat Sumbawa itu. Kalau udah nyampe sini, datang sudah, dekat. Ya, kalau dari sini sudah ada beliau di sini. Kalau dari sini dia, ahlul khair. Apa sebabnya? Karena Al-Quran bukan saja memberi syafaat kepada pembacanya, tapi siapa saja yang ikut serta di dalam mensukseskan penghafalan itu. Itu maksudnya hadis Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu fa'innahu ya'ti syafi'an li ashabihi. Nanti di hari kiamat Al-Quran memberi syafaat li ashabih. Itu pakai jamak itu. Bukan mengatakan li sahibi. Bukan bagi orang yang menghafal Al-Quran saja, bagi orang yang membaca Quran saja, tapi ashabih, bagi teman-teman orang yang bersama di dalam Al-Quranul Karim. Kemuliaan Allah yang Allah tuangkan semua di dalam bulan suci Ramadan melalui fasilitas Al-Quranul Karim. Maka orang yang dipanggil oleh Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu, panggilan kemuliaan itu bukan panggilan logika. Kalau panggilan logika bisa jadi kita mumet, bisa jadi kita gerutu. Tapi iman dipanggil oleh Allah SWT, maka dia menjadi ringan perintah itu. Maka Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan tadi, orang yang mukmin, al-mu'min alladzi yubadir fi taatillah, dia bersegera untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan hadir bersama kita pada tahun ini.
Mudah-mudahan tahun-tahun depan, tahun-tahun yang akan datang, Ramadan masih membersamai kita. Karena Ramadan adalah bagian terpenting di antara keberkahan kemuliaan untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-mu'min alladzi yajtanibu maharimallah. Orang mukmin adalah orang yang menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih dia menjadi penyebar hoax, masih dia menjadi orang yang masih iri dengki, hasad-hasud terhadap orang yang beriman, masih dia menjadi orang yang memakan barang yang haram, meskipun dia berdoa pada malam Ramadan Lailatul Qadar, doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan penegasan, salasatun la tustajabu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia yang tidak dikabulkan doanya oleh Allah SWT. Yang pertama, akilul haram, orang yang memakan barang-barang yang haram. Jangan sampai ada gizi yang masuk di dalam perut, dalam daging anak-anak kita, keluarga kita dari barang-barang yang haram. Sebab orang yang makan barang yang haram, maka di saat dia berdoa, meskipun dia berdoa pada Lailatul Qadar, malam Qadar, dia diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia memakan barang yang haram. Akilul haram. Itu orang yang tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, yang tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, miksarul ghibati. Orang yang selalu sering membuat ghibah, fitnah, adu domba sana sini. Oh, ternyata orang yang pengadu domba ini bukan pengadu domba, pengadu manusia. Bukan domba. Domba aja bisa diadu, apalagi manusia. Manusia bisa diadu, apalagi domba. Orang yang miksarul ghibati, orang yang selalu sering membuat ghibah, fitnah, hoax, meskipun dia berdoa malam Qadar, Lailatul Qadar, tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berat, yang ketiga ini. Wa man kana fi qalbihi ghillun aw hasadun lil mu'minin. Apabila ada di dalam hatinya terbersit ada sifat sikap iri dengki, hasad hasud kepada orang beriman, maka dia tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru orang punya mobil, dia iri dengki. Mobil paling dia korupsi, dia itu. Orang lihat bangunan rumahnya bertingkat, itu mau kepeng bertingkat balik paling tiwan maling balik, memulai curiga suzon buat fitnah, ada iri dengki di dalam hatinya, maka dia tidak terima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, kata Imam Ali karramallahu wajhah, al-mu'min alladzi yajtanibu maharimallah, orang yang menjauhi jauh dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat kita berpuasa pada hari ini, kita harus jauhi segala larangan-larangan Allah. Bukan hanya sekedar saum kita ini, tapi kita siam. Ya, ada beda saum dengan siam. Kalau saum, inni nadartu lirrahmani sauma, ay imsakan anil kalam. Kalau saum itu maknanya hanya menahan diri dari tidak bicara, itu namanya saum. Tapi kalau siam, menahan diri dari bicara dan dari segala hal yang menyebabkan sesuatu itu batal dan salah, maka disebut dengan siam. Maka Allah menggunakan kutiba alaikumus siam, bukan kutiba alaikumus saum. Meskipun saum dengan siam itu maknanya sama. Ini yang penting kita pahami, bahwa orang yang beriman itu diberikan derajat kemuliaan oleh Allah SWT dengan indikator taat kepada Allah SWT. Apa sebabnya orang yang yubadir, yusari, yumashi, yamshi, yafirru ilallah itu adalah dia diberikan 2 predikat kemuliaan, fauzan azimah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azimah. Siapa saja yang taat kepada Allah, maka dia diberikan al-fauz, keberuntungan. Ma huwal fauzul awal? Dukhul jannah. Keberuntungan yang pertama adalah semua orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, pasti dia mendapatkan fasilitas masuk surga. Tapi tidak semua orang yang masuk surga itu mendapatkan al-azim. Maka Allah menggunakan fauzan azimah. Ma huwal azim?
Manakah dia keberuntungan yang paling untung itu? Liqa'ullahi ta'ala li ahlil jannati fil jannah. Berjumpanya kita dengan Allah di dalam sorga, itulah fauzul azim, keberuntungan yang maha agung, maha mulia, maha besar, maha dahsyat. Ini panggilan Allah tentang ya ayyuhallazina amanu tadi. Yang ketiga, indikator orang yang beriman kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah adalah wa yarda liman asaa ilaihi wa yuhibbu wa yarda liman asaa ilaihi. Coba, tinggi sekali Imam Ali ini bahasa beliau. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita ikhlas. Tinggi sekali. Tinggi sekali. Ayo sekarang ada yang saya lempar mobilnya sekarang, ikhlas? Ustaz Kamah? Ya, so lempar mobil yang baru tadi itu. Ya, kalau ikhlas berarti masuk dalam kata Imam Ali karramallahu wajhah. Ya, kalau masih gerutu, ini belum masuk dalam kategori itu. Makanya Imam Ali karramallahu wajhah termasuk hamba Allah yang paling khusyuk di dalam salatnya. Kenapa? Karena tinggi sekali derajat khusyuannya di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu indikator-indikator orang yang dipanggil mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara rahimakumullah, Ramadan adalah Quran. Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah kolektivitas agenda Al-Quran. Apa sebabnya? Rasulullah tidak pernah melakukan kegiatan mumarasah, mudarasah, murajaah Al-Quran kecuali pada bulan Ramadan. Paling banyak melakukan murajaah hafalan Quran Rasulullah SAW yang langsung didikte oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Momentum Bapak Ibu saudara-saudara hadir di rumah Quran ini adalah momentum kita sedang mudarasah. Kita berada dalam halaqah Quran, halaqah kemuliaan, halaqah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tabarakallah. Ini yang penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Karena telepon berdering-dering terus. Ya, Ustaz Haitami, mohon maaf telepon berdering-dering kan ada acara di Gedeng Maulana Syekh di Anjani. Ya, maka saya cukupkan sampai sini. Itu tadi ilmu yang tiang sampaikan, 3 golongan yang ditolak doanya, bukan doanya Pak Dewan, bukan, ya, bukan doanya ya Ustaz Haitami, tapi doa orang yang makan barang haram, penyebar fitnah, kemudian orang yang ada hasad, iri, dengki dalam hatinya, tertolak doanya oleh Allah SWT. Orang yang dikatakan orang beriman adalah orang yang selalu bergegas di dalam meraih ketakwaan, selalu menjauhi sekuat tenaga atas larangan-larangan Allah, kemudian merasa enjoy, tenang, smile, ya, kalau ada orang berbuat jahat pada dirinya. Itu cara ciri-ciri orang yang beriman. Apalagi kita dikirimi kota amal. Kota amal, ya, setiap pada acara kota amal ada seorang orang tua. Begitu ada kota amal lewat, mutar kota amal itu, dia selalu senyum banyak sepanjang kota amal itu beredar. Begitu ditanya, Pak Tua, kenapa Anda senyum begitu kota amal itu beredar, berputar? Karena saya tidak mampu untuk memasukkan uang ke dalam celengan kotak itu. Bukankah senyum adalah sedekah? Maka saya bersedekah dengan senyumin kotak amal yang sedang muter-muter itu. Itu bagian dari refleksi Ramadan. Karena Ramadan adalah bulan berkah, bulan sedekah, bulan untuk memberikan zakat fitrah, zakat mal kepada keluarga-keluarga kita. Saya kira ini refleksi tausiah agama untuk diri hamba, diri dia sendiri, dan untuk kita sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya tiang izin pamit langsung. Nanti dilanjutkan acara oleh Ustaz Haitami serta masyayikh yang lain. Demikian dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wasikum nafsi taqwallah. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.